Sebuah masjid tua di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, masih menyisakan misteri hingga kini. Di dalam ruangan masjid, terdapat sebuah sumur tua yang sangat misterius. Kabarnya, air sumur tersebut sangat manjur untuk media penyembuhan segala macam penyakit. Juga tak pernah kering walau di musim kemarau. Konon, di dalam sumur terdapat harta karun berwujud emas. Emas tersebut adalah sisa dana perang, yaitu sumbangan dari Keraton Kasunanan Surakarta, tepatnya pada masa Paku Buwono VI, kepada Pangeran Diponegoro semasa Perang Jawa Silam. Namun banyak juga pihak yang meragukan kebenaran cerita tersebut. Tak ingin menjadi polemik, takmir masjid akhirnya menutup sumur itu dengan pintu khusus dilengkapi dengan kunci gembok. Benarkah emas itu ada? Berikut penelusurannya. Letak masjid tersebut berada persis di sebelah timur makam keramat Kiai Lombok, yaitu di Dusun Kedunggudel, Desa Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari cerita yang terkumpul, masjid itu dulunya memang menjadi satu dengan keberadaan sebuah pondok pesantren. Sayang, keberadaan pondok kini telah hilang, dan berganti dengan areal komplek makam Kiai Lombok. Kiai Lombok sendiri, berasal dari Pulau Lombok, dan dipercaya merupakan murid kesayangan dari tokoh Sunan Kalijogo, atau salah satu dari 9 tokoh Wali Songo yang sangat terkenal. Di masa abad ke-14, atau awal-awal Wali Songo, Kiai Lombok mendapat mandat untuk melakukan syiar Islam di wilayah Jawa Selatan. Akhirnya sampailah ia di wilayah Sukoharjo, lalu mendirikan pemukiman serta pondok pesantren di Desa Kenep. Sayang karena gejolak perang, terutama imbas atau pasca Perang Jawa di Ponegoro, pondok pesantren akhirnya bubar atau entah pindah kemana. Namun murid-murid Kiai Lombok berhasil mewujudkan sebuah bangunan masjid di lokasi dekat pondok. Masjid yang semula hanya berwujud langgar atau musola, pelan dan pasti menjadi bangunan masjid yang sebenarnya. Sampai zaman kemudian, sekarang, masjid itu sudah mengalami renovasi hingga 3 kali. Sumber informasi renovasi tersebut, paling tidak sesuai dengan prasasti yang tertulis di depan masjid, yaitu sekitar tahun 1837, dan menjadi renovasi yang ketiga. Jadi mungkin saja sekarang sudah lebih dari 3 kali renovasi. Masjid itu, sampai saat ini bernama Masjid Darussalam. Uniknya, konsep bangunan masjid sama persis dengan bangunan Masjid Demak yang sangat kesohor peninggalan para Wali Songo. Baik model bangunan ataupun jumlah tiang-tiang masjidnya. Malah ada yang percaya justru dibangun sebelum Masjid Demak berdiri. Yang pasti banyak yang percaya jika Masjid Darussalam tersebut menjadi yang tertua di wilayah Solo Raya, atau eks-Karesidenan Surakarta. Malah ada yang menduga dibangun pada masa kerajaan Majapahit. Hal itu setidaknya bersumber dari penemuan beberapa lempeng batu bata kuno di sekitar pondasi masjid. Saat ini, lempeng batu bata yang dipercaya sejaman dengan era Majapahit itu, masih disimpan di rumah salah seorang tokoh masyarakat setempat, yaitu Bapak Sehono. Di ruang Masjid Darussalam sendiri terdapat 3 bagian ruang, yaitu ruang utama, ruang serambi, serta ruang pawastren. Di ruang utama, atau di depan ruang imam, terdapat mimbar kuno peninggalan dari Keraton Surakarta. Yang menarik, mimbar tersebut diukir dengan ornamen bunga Wijaya Kusuma. Bunga itu, menjadi ciri khas dari ornamen bangunan dari Keraton Majapahit. Sejak dulu hingga sekarang, bunga Wijaya Kusuma memang dikenal sebagai sarana pengobatan. Ada sekitar 4 tiang besar serta 16 tiang pendukung di ruang utama. Semuanya berbahan kayu jati kuno. Usia kayu jati, diperkirakan sudah ratusan tahun umurnya. Juga ada tasbih raksasa berukuran panjang 3 meteran. Meskipun usia masjid sudah tua, namun bangunannya tetap kokoh dan tegak sampai sekarang. Itulah hebatnya arsitektur para leluhur bangsa ini. Di masa Perang Jawa, masjid ini kerap dipakai sebagai tempat persembunyian para gerilyawan, yaitu Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya. Di tempat ini pula, Pangeran Diponegoro menyusun strategi perang gerilyanya dalam melawan Belanda. Konon, di masjid ini pula Raja Surakarta, yaitu Paku Buwono VI PB 6, sering bertemu dengan Pangeran Diponegoro untuk memberikan dukungannya, baik dukungan moral maupun logistik. Nah, saat pertemuan itulah, suatu ketika terendus oleh mata-mata Belanda. Dan akhirnya Belanda menyerbu desa serta masjid tersebut secara mendadak. Untuk menyelamatkan aset dan logistik dari PBV, maka banyak yang disembunyikan secara cepat. Di antaranya adalah beberapa bongkah emas, dan perhiasan emas lain yang ditimbun ke dalam sumur di masjid tersebut. Begitulah cerita yang sering terdengar dari masyarakat Dusun Kedunggudel dan sekitarnya. Mungkin karena sering kedatangan Pangeran Diponegoro, atau sering dipakai menyimpan senjata dan aset perang tersebut, maka sumur itu kemudian dinamakan dengan Sumur Kiai Pleret, yaitu sebuah nama yang sangat dikenal sebagai nama salah satu keris keramat dari Keraton Yogyakarta. Dan dipercaya juga menjadi andalan dari tokoh Pangeran Diponegoro. Seiring perkembangan zaman, sumur itu kerap dipakai atau dipercaya bisa menyembuhkan beragam penyakit. Airnya diyakini mengandung kekuatan spiritual untuk mempercepat pengobatan bagi warga yang sakit. Namun, karena kontroversi sebagai tempat menyimpan harta pusaka dan harta karun emas itu, maka sekarang ini masjid tersebut ditutup dengan pintu yang diberi gembok. Masyarakat yang mempunyai keperluan terkait keberadaan sumur Kiai Pleret, bisa meminta izin dulu dengan takmir Masjid Darussalam.
Meskipun demikian, cerita tentang harta emas dan pusaka di dalam sumur tetap masih lestari hingga sekarang. Menurut juru kunci makam Kiai Lombok sendiri, yaitu Mbah Nardi, keberadaan emas tersebut sebenarnya sudah tidak ada, karena sudah pasti tidak mungkin emas yang beratnya sampai berkilo-kilo hanya disimpan dalam lubang sumur begitu saja. Bahkan saat sumur airnya sedikit berkurang di musim kemarau, kondisi sumur memang hanya ada air tawar yang jernih. Tak ada satupun benda yang tersimpan di dalamnya. Di makam sebelah barat masjid, saat ini masih dijumpai makam para pengikut Diponegoro. Misalnya Tumenggung Tarumanegoro serta Pangeran Selarong. Di masa perang Riyen zaman sinwun PB pinten mriki betul kados emas dilebetke teng sumber. Napa mireng critane ngoten, Pak? Memang kelahiran kula niki, Pak. Napa tah darah kula mriki napa nggih namung niki. Niki namung mepet memang pader kula niki. Oh, ngoten nggih. Lah niku biyen niku pader kula nggih niku tah darah kula nggih niku. Nggih. Memang rumen wonten cerita. Cerita namanya. Tapi menaik dalam hati kula niku mboten saja. Garang bondo kok anu dikempungkeun. Lah hati niku hati kula lho, tapi nek mlayu kiai mau namung cerita nggih. Niku namung sekedar dugaan angin lalu Lajeng wonten pemanggih, Pak. atau tepatnya sekitar tahun-tahun 1948 sampai tahun 1949. Yaitu pada masa agresi militer Belanda II, Kampung Kedunggudel pernah dibombardir pasukan Belanda hingga berkali-kali. Anehnya, tak ada satu bom pun yang meledak saat mendarat di sasaran, ujar Sahono, menceritakan kembali kisah-kisah heroik Kampung Kedunggudel dari cerita para sesepuh yang lain. Bahkan dulu, sempat ditemukan sekitar 21 bom mortir yang belum sempat meledak, atau masih aktif di sekitar Kampung Kedunggudel. Entah mengapa bom-bom itu dulunya tidak bisa meledak. Banyak yang percaya, hal itu karena sawab gaib, atau kekuatan gaib dan spiritual dari Masjid Darussalam. Beberapa juga percaya karena dilindungi oleh roh-roh leluhur di makam di dekat masjid, termasuk salah satunya adalah makam Kiai Lombok. Sebuah tragedi juga pernah menimpa masjid ini, yaitu pada masa Perang Amangkurat I atau II di Kraton Mataram. Konon, masjid ini pernah dibakar. Namun tak lama kemudian, dibangun kembali dan pulih seperti bangunan semula. Masjid Darussalam ini juga mengukir sejarah saat dipakai sebagai lokasi Muktamar Muhammadiyah atau Kongres Muhammadiyah di tahun 1923. Saat ini, perawatan masjid lebih banyak dilakukan oleh warga Kedunggudel sendiri. Terutama di malam Jumat, warga secara rutin membersihkan masjid dan makam secara bersamaan. Hal ini mengingat lokasi masjid serta makam Kiai Lombok sering dikunjungi peziarah atau wisatawan yang datang. Mereka selain ingin beribadah di dalam masjid yang kuno tersebut, juga sekaligus berziarah ke makam Kiai Lombok. Sumber, www.majalahkisahnyata.com